Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallahu alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan berbekalah kalian semua. Sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat Studio Dakwah MUI Kota Pematang Siantar dimanapun berada, saat ini kita dapat bertemu kembali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan perbincangan kali ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, yang tentu membuat kita semakin dekat kepada Allah dan semakin mampu melaksanakan perintah-perintah-Nya. Kajian kita dalam kesempatan kali ini adalah etika Islam dalam bermedia sosial. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita hidup dalam era kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, yang kemudian perubahan yang terjadi ini membuat kita mengalami perubahan juga dalam bermuamalah, dalam melakukan interaksi sosial. Kalau dulu kita banyak melakukan secara real dan konkret dalam dunia nyata, maka hari ini keterlibatan atau kemudian keterkaitan kontak antara kita dengan yang lain ternyata juga melebar, meluas dengan berkembangnya media sosial yang ada. Dalam catatan dikatakan bahwa dari sekitar 270 juta rakyat Indonesia, ternyata pengguna medsos itu mencapai jumlah 190 jutaan diperkirakan seperti itu. Dan itu artinya hampir mencapai 70% dari jumlah penduduk Indonesia ini yang menggunakan medsos dalam arti melakukan kontak. Tidak hanya di ruang konkret saja, tapi di ruang virtual. Nah, dalam ajaran Islam, tentu kita sudah sama tahu bahwa panduan bermuamalah itu mengharuskan seorang muslim, bagaimanapun bentuk kontak yang dilakukannya, tidak boleh membuat dia menjadi muslim yang tidak baik. Apakah itu dalam dunia nyata ataupun di dunia virtual. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini beberapa etika yang diajarkan oleh Islam dalam bermedsos adalah yang pertama, kita harus menjadikan aktivitas medsos kita itu sebagai bagian dari ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162, Allah telah sampaikan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salat, ibadah, hidup, dan bahkan matiku hanya untuk Allah saja. Dalam ayat yang lain, Allah sampaikan kepada kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada. Ini menjadi bingkai dari seluruh perbuatan seorang muslim. Tidak boleh keluar dari bingkai ibadah, termasuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam media sosial. Maka pastikan para sahabat dakwah yang dirahmati Allah, aktivitas medsos kita diawali oleh lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ada nilai ibadah. Dengan diawali oleh lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita berharap aktivitas yang kita lakukan itu akan menjaga dan melindungi kita dari perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ini yang pertama. Landaskan aktivitas medsos kita atas nama ibadah, sehingga Allah yang kita sebutkan namanya di awal akan jaga kita dalam setiap aktivitas kita. Yang kedua, bahwa dalam bermedsos kita harus memanfaatkan itu sebagai media untuk menebarkan kebaikan dan mengajak orang lain untuk meninggalkan kemaksiatan. Nabi ajarkan kepada kita bahwa manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Jadi ketika kita bermedsos, sahabat yang dirahmati Allah, sebenarnya kita bisa tebarkan manfaat yang tanpa batas. Nah, dalam hal inilah kemudian seorang muslim itu diminta sebenarnya bermedsoslah dengan cerdas. Jangan sampai kata-kata yang dikatakannya atau mungkin perbuatan yang dilakukan justru tidak membawa manfaat baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Pastikan apa yang kita sampaikan dalam medsos adalah kebaikan dan manfaat. Yang ketiga, jadikan medsos itu sebagai media untuk mempererat silaturahim, membangun persatuan dan kerukunan. Salah satu sebab di mana umur kita dipanjangkan, rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan jalan silaturahim. Medsos ini luar biasa sekali. Siapapun orang yang pandai memanfaatkannya dengan baik, maka dia akan punya saudara, dia akan punya sahabat yang sangat banyak sekali, bahkan bukan pada tempat yang sama saja. Dia akan punya sahabat yang bisa jadi dia belum pernah jumpa sebelumnya. Nah, untuk itu sahabat yang dirahmati Allah, jadikan media ini, medsos ini menjadi alat perekat membangun silaturahim. Kenapa? Sebab kita harus berani untuk mengatakan tidak sedikit di antara orang yang justru terperangkap dalam ujaran-ujaran kebencian, dalam perkataan-perkataan yang mengajak permusuhan ke arah perundungan, dan ini semua dilarang dalam Islam. Nah, kemudian yang penting selanjutnya adalah bahwa pastikan ketika dalam keadaan tidak stabil, contoh dalam keadaan marah atau mungkin dalam keadaan cemburu, hentikan aktivitas medsos itu. Kenapa? Sebab orang yang sedang marah adalah orang yang sedang dikuasai syaitan akal sehat. Itu memungkinkan, bahkan sangat memungkinkan, dia melakukan tindakan-tindakan
di luar yang sebenarnya dan seharusnya. Dan jika itu terjadi, sahabat yang dirahmati Allah, yang muncul kemudian adalah penyesalan. Tapi yakinlah, penyesalan tiada guna, sebab semua sudah terjadi. Oleh sebab itu, dalam keadaan marah, dalam keadaan cemburu, atau dalam keadaan-keadaan yang tidak stabil, hentikan tindakan bermedsos dahulu. Yang terakhir, dan ini penting sih, bahwa pastikan sebelum kita share, kita bagikan informasi ke orang lain. Ketika kita dapat informasi dari seseorang, lakukan tabayun, klarifikasi, pencarian kebenaran dari informasi yang kita terima tersebut. Cek, recheck, dan cross-check. Cek, recheck, dan cross-check tentang kebenaran berita itu. Maka dalam Al-Quran, Allah ajarkan kepada kita, Al-Hujurat, ayat 6 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik, membawa sebuah berita, maka klarifikasi. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah beberapa etika yang diajarkan oleh Islam kepada kita ketika bermedsos. Yang pasti, jadikan medsos itu bagian dari alat yang membuat kita menjadi hamba Allah yang semakin baik, hamba Allah yang semakin dicintai Allah, semakin disukai oleh manusia-manusia yang lain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.